Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat wabarakatuh. kita semua. Oke, sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya double stereo ya. Jadi memang biasa kalau rata-rata kalau pulang dari tanah suci itu flu gitu. Dan bekasnya masih ada pelontos nih. Jadi memang waktu dikontak posisi pas lagi di tanah suci. eh, Domi ya, terus sama panitia itu saya sih oke aja lah. Ya karena memang niat saya dari awal memang ingin menciptakan sebanyak mungkin entrepreneur, gitu ya. Oke. Eh, Kemarin saya sempat ngomong ke panitia ya, apa usahakan eh, teman-teman untuk on cam, gitu kan. Jadi paling tidak biar saya nggak merasa ngomong sendiri itu, gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau on cam sehingga kita bisa interaktif. Oke. Topik yang diberikan ke saya itu adalah Smart Time Management Building Entrepreneur Productivity Habit for Future Leader. Iya, oke. Tadi Ibu Moderator Ibu Krisnayanti ya sudah menyampaikan sekilas tentang profil saya. Ya, di sini saya coba menyampaikan lagi. Karena apa? Dari profil saya, dari perjalanan hidup saya ini, paling tidak adik-adik ya bisa melihat gambaran secara holistik. Ya, insya Allah kalian bisa ngambil pelajaran-pelajarannya ini. Ya, jadi saya hidup di dunia sudah di dunia dua dunia. Satu adalah dunia profesional, which is di situ 19 tahunan ya, saya hidup di dunia profesional. Ya, terus setelah itu tepat umur 40 saya masuk ke dunia pengusaha, entrepreneur. Ya, ya. Nah, ini detailnya. Nah, ini my journey is my adventure. Ya. Jadi saya masuk pertama kali di dunia kerja itu adalah saya sebagai guru. Jadi selain dunia corporate, saya sebelumnya dari dunia guru. Jadi saya ngajar komputer. Ya. Saya khusus komputer waktu tahun 96. Ya. Ya, insya Allah adik-adik belum ada yang ini ya, belum belum ada di dunia ini. Ya. Karena anak saya juga seusia kalian di umur di 20, lahir di 2003 lah ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu saya masuk berkarir di Sampurna mulai 97 sampai 2015. Inilah perjalanan eh, panjang karir saya sebagai seorang profesional. Ya. Pertama kali masuk, saya adalah sebagai help desk engineer. Ya, tahun 97, ya, itu di Departemen Information Technology. 98, saya melakukan cross function. Ya kan? Sorry, bukan cross function ya, pindah departemen, yaitu di Network and Security System. Jadi waktu itu beberapa zaman itu banyak sekali hacker, zaman hacker-hacker. Sehingga waktu itu data Sampurna ada beberapa yang rawan untuk dihacker, terus saya ditarik di bagian security. Ya, berikutnya kalau eh, apa namanya tahun 2002, 2023, 2003 itu saya melakukan cross function. Ya, jadi ini sangat penting buat adik-adik. Ya, jadi tidak harus ya kan background kita IT kita anti untuk masuk ke ilmu lain atau bidang lain. Ya, walaupun orang mungkin ngomong kok aneh dari IT masuk ke marketing, yaitu bertolak belakang lah ya. Itu. Ya, tapi saya bersyukur di apa namanya di marketing ini saya melakukan satu terobosan-terobosan sehingga saya tidak membutuhkan waktu lama untuk
mendapatkan karir yang lebih baik. Jadi waktu pertama kali saya masuk sebagai marketing analis di Bali Nusra 2023 dan 2025 2005 ya saya sebagai marketing manager di Kalimantan Selatan. Ya, setelah itu lanjut eh, sebagai manajer marketing Riau, setelah itu Bandung Raya 2009 dan cross function lagi. Ya, saya melakukan cross function lagi di sales. Ya, yaitu senior manager strategic planning. Ya, waktu itu saya memang sudah punya roadmap hidup 40 tahun pindah kuadran menjadi entrepreneur. Ya, singkat cerita perusahaan masih menahan. Jadi saya sudah ngajuin pengunduran diri dua kali ya, ditahan, akhirnya dimasukin di sales karena perusahaan tahu bahwa tahu lah saya suka challenge, suka tantangan. Ya, 2014 saya masuk sales tepat umur 40 di 2016, umur 40 tahun di 2016 saya ngajukan pengunduran diri lagi. Dan disitulah saya mulai karir sebagai entrepreneur. Ya, ini adik-adik bisa melihat mapping ya, dalam arti tidak harus saklek pada saat aku backgroundku IT misalnya. Oh, aku harus berkarir di IT, tidak harus. Ya. Oh, backgroundku misalnya di bidang apa, ilmuku ini tidak harus. Seperti itu ya. Jadi ini. Nah, sorry. Mohon maaf. 2016 ini ya ini adalah perjalanan daripada saya sebagai entrepreneur. Dan memang tidak mudah kalau teman-teman adik-adik nyampein bahwa menjadi pengusaha memang nggak mudah, iya tidak mudah. Dengan pengalaman saya hampir 20 tahun di bidang profesional, saya masuk ke dunia entrepreneur, itu saya masuk di farming waktu itu pertama kali. Setelah itu saya juga buat frozen food, saya beri namakan ikan. Setelah saya juga melakukan akuisisi perusahaan Saka Logistik waktu itu. Ya. Dan singkat cerita, ya, tiga-tiganya fail. Ya, ya. Jadi tiga-tiganya fail. 2017, ya, saya akuisisi lagi perusahaan, ya, PT Pelangi Arta Anugrah. Itu adalah PAA, Integrated Outsourcing Services. Ya, ya, serta CTH, Corporate Trading House. Itu saya diriin bisnis kerjasama dengan Departemen Koperasi Provinsi Jawa Timur di tahun 2017. Ya, yang CTH gagal. 2018 saya akuisisi perusahaan lagi namanya Vido Garment. Ya, ya. Dan Sarana Food, saya masuk ke bisnis kuliner. Ya, ini gagal. 2019 ya saya diriin kuliner martabak Palito dan buat produk pasta gigi Dentomax dengan dekan Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Ya, serta Rosich College kerjasama apa dengan Profesor Daniel Rosich dari ITS. Gagal. Di tahun yang sama, akhir tahun 2019, saya mendirikan perusahaan startup, saya namanya Digital 360, yaitu adalah digital agency. 2021, eh, apa namanya, saya diriin lagi Max Clean, terus anak saya diriin Custompedia waktu itu, tukang renov, gagal. Singkat cerita, 2024, kita develop lagi custom garment, custom Inspira, level garment, dan seterusnya. Mohon maaf. Singkat cerita, di 2025 ini adalah bisnis saya. Jadi
fokus saya adalah di garment, ya, terus digital agency, outsourcing SDM, serta empowering UMKM. Begitu. Ya, yang paling backbone perusahaan kita adalah di garment. Ya, di garment di situ kita alhamdulillah sudah menguasai beberapa segmen bisnis. Jadi kalau video garment adalah fokus di corporate, kalau level garment adalah di pelajar mahasiswa, custom garment adalah di custom, fabric garment adalah di maklun, Uno jersey adalah fokus kita di jersey, seperti itu ya. Custom project itu adalah ready stock. Madani konveksi itu adalah yang untuk fashion busana muslim. Jadi ini adalah perjalanan daripada bisnis saya. Jadi kuncinya adalah di momentum 2016 sampai 2017, 18, di 2021 ini loh, saya menemukan sesuatu yang memang saya harus fokus ke dalam satu segmen bidang. Seperti itu. Oke, dari topik yang diberikan serta objektif yang diberikan panitia, saya bagi menjadi 3 poin ya. Satu adalah personal mastery, kedua adalah well-being balance, yang ketiga adalah entrepreneur journey. Ya, Eh, saya pikir ini insya Allah bisa mewakilin, bisa menjawab apa yang menjadi objektif panitia, apa namanya, salah satunya adalah personal mastery adalah bagaimana kita bisa mengelola diri. Ya, well-being. Ya, kalau sekarang lagi ngetren istilah well-being. Well-being sendiri itu apa sih? Well-being adalah sesuatu kondisi yang baik, sesuatu kondisi yang diharapkan, tujuan, kondisi, eh, apa lingkungan dan sebagainya, serta balance. Ya, balance adalah pastinya sesuatu ya, keseimbangan diperlukan. Dan yang terakhir adalah entrepreneur journey. Oke, topik yang pertama, 2025. Ya, intinya tak terasa kita sudah mau mengakhiri 2025. Ya, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah berubah ya dari diri kita menjelang akhir 2025. Saya pikir ini sangat penting ya, sangat penting ya. Karena apa? Rata-rata dari kita mungkin sudah membuat resolusi ataupun membuat impian ataupun membuat ya catatan-catatan. Tapi pertanyaannya adalah yaitu seberapa eh, serius keinginan kita untuk mencapainya itu. Gimana? Hmm. Saya biasanya Bu Krisna lebih enjoy memang kalau offline ya kan, bisa interaktif langsung gitu kan ya. Ya betul ya Pak ya karena ini keterbatasan waktunya begitu ya. Jadi Iya, mungkin ke benar. depannya semoga kita bisa mengundang Pak Budi untuk hadir secara offline ya Pak Budi ya. Nah, tapi nggak masalah Pak Budi mungkin di sini saya bantu untuk mahasiswa ya biar kita nggak ngantuk gitu ya teman-teman juga nggak Iya, Bu. di siang-siang gini karena kadang kita kalau nyampein materi terus nggak ada yang interaksi juga kitanya sendiri juga jadi ngantuk juga ya Pak. Wah Kayak ini ngomong sendiri, Bu. ya kayak ngomong sendiri betul Pak Budi. Nah ini mungkin sudah ada yang raise hand nih Pak Budi ya. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Mas Konan. Nah ini dari pertanyaan yang disampaikan Pak Budi, mungkin Mas Konan dan juga rekan-rekan lainnya ya. Hanya Konan saja boleh untuk raise hand ya. Ya, Silahkan, mungkin kita geser ke Konan dulu ya Pak Budi ya untuk menjawab Monggo, pertanyaan monggo. yang ditunjuk. ya, jadi begini Pak Budi dan kawan-kawan semuanya ya. Di 2025 ini saya sebenarnya sudah menyiapkan berbagai resolusi. Salah satunya adalah untuk membangun mungkin kalau bisnis iya, tapi Terus terus kita terus. tapi kita lebih Live kah? Iya. Oh, tapi tadi kita siapa? lebih ini ya untuk apa namanya tuh nanti untuk eh,
mungkin sekitar 2027 atau 2028 saya mungkin sudah akan eh, menyiapkan rumah impian saya dan masih banyak lagi begitu. Jadi supaya nanti kedepannya sudah enak kalau kita sudah punya bisnis kan enak ya, apalagi bisnisnya bisnis sendiri. Jadi tidak perlu lagi kerja kantoran yang apa kerjanya jauh lah, yang harus yang apa regulasinya ketat lah dan sebagainya tuh. Nah, begitu. Dan ya seperti itu. Masih terima kasih. Mungkin sekiranya itu saja ya. Ya, luar biasa, Mas Konan. Mantap. Oke, oke, saya lanjut ya. Terima kasih, Mas Konan, Bu Krisna ya. Paling nggak ada jeda untuk apa namanya dari teman-teman untuk bisa memberikan suara ya, gitu ya. Oke. Kemarin ya ini saya kirim ke panitia untuk simple survei. Ya, ini saya buat eh, waktu posisi di Medina ini ya. Jadi eh, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk 80 respons yang berikan respon. Saya pikir saran saya ya untuk adik-adik semua, ya biasalah berbuat kebaikan walaupun itu sedikit. Ya, jadi saya doakan yang sudah ngisi ini panjang umur, diberi keberkahan rezeki, gitu ya. Kayak gitu. Karena apa? Ini sangat penting untuk saya apa ya, memberikan gambaran lah sekilas, gitu ya. Kemarin kan simple surveinya kan eh, hanya 8, jadi kurang lebih eh, nggak sampai 3 menit lah ya, gitu. Jadi ini yang pertama. Anda termasuk tipe mahasiswa yang mana, gitu kan? Nah, ini saya ambil juga dari websitenya Tell You Tizen. Ya. Jadi kupu-kupu kuliah pulang. Ini eh, paling banyak 33,3%. Kura-kura kuliah rapat ya 32%. Kuliah kerja ya 9,9%. Kuliah nangkring 14,8% dan kuliah dagang ini entrepreneur ya dia usaha sendiri sama seperti Mas Kanan tadi 9,9%. Ya, eh pertanyaannya ya kan nggak ada pertanyaan deh. Ini ya pertanyaan yang akan saya jawab sendiri. Eh kalau kita lihat di sini ya dominan memang kuliah pulang. Ya, saya berharap Anda kuliah pulang. Ya, itu memang benar-benar fokus untuk belajar. Ya, karena ada beberapa rekan yang memang dia fokus. Memang diminta orang tuanya adalah kamu fokus kuliah. Ya kan, kamu fokus kuliah, nggak usah macam-macam dan sebagainya. Dia fokus kuliah. Ya, seperti itu ya. Nah, terus ada kura-kura, kuliah rapat. Karena bisa jadi anak-anak ini adalah anak organisasi. Organisasi, seperti kan ya. Kuliah kerja ya mungkin ya karena kondisi dia harus bekerja untuk taruhlah sambil kuliah. Kuliah nangkring, saya pikir anak ini adalah tipe apa namanya sosial. Jadi bisa jadi kurang lebih sama lah ya. Kuliah rapat, rapatnya juga sambil nangkring mungkin ya. Nah, sama kuliah dagang entrepreneur. Nah, ya intinya kalau saya melihat kuliah itu adalah ada 3 poin kalau menurut saya. Satu adalah eh, satu bagaimana Anda bisa mendapatkan karakter. Ya, karena kalau kita ngomongkan yang utama lah pendidikan karakter. Ya, ya. Setelah itu adalah bagaimana Anda mendapatkan pendidikan secara soft skill, ya kan, soft skill. Nah, di sini ya saya sempat sampaikan ke anak-anak saya, kalau kalian kuliah paling nggak ada 3 poin. Satu, kalau nggak memang benar-benar pinter melintir, jadi orang pinter aja sekalian, pinter, top, ya kan. Yang kedua, ya kan, kalau pinter otomatis nanti beasiswa
apa namanya nanti apa namanya jadi asisten dosen, jadi dosen dan seterusnya. Jadi pinter aja sekalian. Kedua adalah organisasi. All out di organisasi. Karena saya juga punya temen, dia sejak SMA suka organisasi, kuliah organisasi, presiden, BEM dan seterusnya. Ya, sekarang jadi apa? Jadi legislatif DPRD. Ya, seperti itu ya. Jadi ikut koordinasi organisasi, nyalek nanti, kumpulin masa yang banyak. Ya, seperti itu. Nah, atau yang ketiga saya sampaikan saya adalah eh, perkuat dari sisi entrepreneurial skill. Ya, entrepreneur skill. Itu. Jadi saya pikir yang tercapture dari Anda ini is okay fine, asal Anda memang tahu apa yang memang harus dilakukan. Ya. Ya, berikutnya adalah ini, setelah lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah ada yang melamar kerja, yang paling banyak adalah sebanyak 56 orang menyatakan akan melamar kerja. Ya, nomor 2 adalah buka usaha bisnis, lanjut S2 16 orang, dan belum ada rencana 5 orang. Ya, ya. Saya hanya meng-highlight ini aja. Ya, ya. Jadi kalau ngomong melamar kerja is okay. Ya kan? Lanjut S2 oke, buka usaha bisnis oke. Ya. Yang saya highlight adalah belum ada rencana. Ya, ini mohon maaf ya untuk yang 5 orang ini harus sadar diri, segera tobat bahwa jangan sampai hari ini ya kan Anda belum ada rencana mau ngapain. Ya. Karena apa? Jika Anda tidak ada rencana, percaya saya, ya, Anda tidak akan punya target. Ya. Tidak akan punya target. Contoh paling gampang, Anda melamar kerja, udah jelas melamar kerja. Oh, minimal untuk bisa diterima kerja adalah IP sekian. Berarti Anda harus serius untuk menghadapin, oh IP ku jangan sampai di bawah sekian. Oh, aku harus lanjut S2. Oh, lanjut S2, aku pingin apa namanya? Beasiswa. Oh, nilai IP sekian dan sebagainya. Oh, aku buka usaha bisnis dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi eh, pastikan, ya kan, adik-adik semua harus mempunyai rencana. Entah itu rencana mau melamar kerja, lanjut S2 atau buka usaha bisnis. Gitu ya. Karena apa? Ya, kalau kalian tidak punya rencana, ya, nanti otomatis kalian tidak tahu ada di mana dan mau kemana. Oke. Ini silakan nanti minta tolong ada yang apa namanya jawab ya. Apa persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, ini nomor satu, ya kan? Nanti sampai 3 gambar ya kan? Ini nomor satu, ya. Ini nomor 2, ini nomor 3, ya. Jadi nomor satu, nomor 2, ya, nomor 3. Ayo, monggo. Ya, saya mungkin Wah, Conan lagi nih ya. Nanti ya, setelah itu saya minta selain Conan ya. Nah, kita ya kasih ini kesempatan 2 kali mungkin ya Pak Budi ya. Jadi nanti kita pilih random ya biar yang lainnya Monggo. juga tetap aktif. Nah, ini udah mulai ada Davin ya. Mungkin yang cewek-cewek di sini, di Bizian ya. Yang cewek boleh raise hand ya. Baik, silakan Conan. ya bersamaannya dari ketiga gambar tersebut adalah seekor hewan yang sama-sama memikul beban. Tadi yang pertama itu ada memikul kursi, yang kedua ada memikul apa tadi ada ya tadi yang pertama kan ada ini nih. Nah, ya, nah, kuda seekor kuda menarik kursi. Terus yang gambar kedua tadi ada
anak apa banteng yang ditarik oleh seorang anak, seekor banteng yang ditarik oleh seorang anak, dan yang ketiga adalah seekor gajah yang eh, diikat rantainya, entah dia menarik benda apa, tapi yang pasti mereka tuh sama-sama, ketiga hewan ini sama-sama memikul beban yang sangat berat. Oke, lainnya. Silakan mungkin Davin bisa dinyalakan mic-nya. Oke, oke baik. Terima kasih kesempatannya sebelumnya, Bu Krisna. Suara saya udah terdengar sebelumnya? Oke. Aman? Oke, baik, Pak. Kalau dari saya mungkin saya punya sedikit pandangan yang berbeda ya, Pak. Karena dari hmm, dari beberapa kutipan gitu yang pernah saya baca di buku dan sosial media, gambar-gambar ini sebenarnya agak memberikan apa ya, pesan yang yang sangat-sangat dalam gitu. Jadi di gambar ini itu sebenarnya adalah eh, sebenarnya ada cerita di baliknya yang saya tangkap itu adalah sebenarnya mereka-mereka yang diikat ini, hewan-hewan yang diikat ini, sebenarnya mereka punya kekuatan untuk bebas dan melepaskan diri gitu. Tapi karena dari kecil dia sudah terbiasa untuk diikat, sudah terbiasa untuk ya dikekang gitu, sampai akhirnya pada saat dia besar gitu, dia udah terprogram di otaknya bahwa dia nggak bisa melepaskan diri kalau semisal dia sudah diikat gitu. Padahal sebenarnya pada kenyataannya kita sama-sama tahu kalau hewan yang diikat ini itu adalah hewan-hewan yang besar yang sebenarnya sudah secara logika sudah mampu untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut, sudah mampu lari, sudah mampu bebas dan tidak tidak lagi diikat oleh hal-hal kecil seperti apa tuh namanya kuda yang diikat oleh cuma diikat oleh kursi gitu atau banteng yang mungkin diikat oleh apa tuh namanya anak kecil itu atau mungkin gajah yang mungkin dirantai oleh sebuah hal yang kecil gitu. Dan ini juga sebenarnya eh, pernah saya lihat kalau ini nih sebenarnya berlaku juga oleh manusia di psikologi manusia gitu ya Pak ya, karena dari kecil banyak lingkungan sosial yang membentuk seseorang itu diikat dan sebagainya sehingga dia nggak tahu potensi yang ada dalam dirinya kalau sebenarnya dia tuh bisa gitu. Sama seperti hewan-hewan ini yang sebenarnya dia itu bisa untuk bebas gitu. Tapi karena dia dari kecil sudah dididik gitu untuk apa tuh namanya dibuat eh, psikologinya itu kalau udah dikit itu nggak bisa pada akhirnya ya udah mindsetnya dia itu bakal selalu nggak bisa dan dia bakal tetap di situ-situ aja dan nggak berkembang. Itu sih kalau dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Eh, Terima kasih Mas Davin sama Mas Kanon ya. Jadi memang Mas Davin luar biasa ya. Jadi sangat inline dengan apa yang eh, menjadi pesan daripada gambar ini ya. Jadi ya kalau kita lihat memang pastinya ini perumpamaan ke hewan dulu ya, ini hewan dulu ya. Jadi kalau kita lihat kuda sebesar itu ya kan hanya ditautkan di kursi plastik ya. Saya pikir itu dia nggak usah ngeluarin tenaga aja sudah bisa terseret lah ya. Nah, apalagi ini, ya, ya, dengan banteng yang sebesar itu, eh, apa namanya, ikatan tali kecil dan ditutup dengan anak. Ya, jadi dia ngikutin aja seperti itu ya. Ya, termasuk gajah. Ya, gajah. Kurang lebih penjelasannya adalah seperti yang disampaikan Mas Davin. Ya, jadi ini adalah karena memang menjadi pikiran dia. Jadi kembali lagi, ini kenapa bisa terjadi? Karena mental, bukan fisik. Jadi kalau kita ngomong fisik, fisik mereka ini sangat luar biasa, bisa melepas lah, ya. Tapi karena mentalnya, ya, yang sudah terdogma bahwa, oh, aku nggak bisa lepas dan sebagainya, sehingga dia ikutin itu, ya. Ya. Jadi, jadi terkadang rantai ikatan itu mencegah kita untuk menuju area bebas, ya kan? Makanya tadi saya sampaikan adalah mental. Hati-hati
untuk apa namanya kita ya kalau memang meyakinin bahwa oh aku nggak bisa, ya itu akan nggak bisa, gitu ya. Oke, slide berikutnya adalah tentang piramid kehidupan ini. Jadi ini saya sampaikan ke adik-adik karena apa? Ini sangat penting. Ya, sangat penting karena apa? Ini saya lakukan di dalam kehidupan saya sampai umur hari ini ya. Jadi umur 0, saya langsung fokus di 0 sampai 20. Ini adalah rata-rata umur dari adik-adik semua ya. Inilah pondasi. Ya, jadi pondasi ya. Nah, saya bagi menjadi 10 tahunan, 20, 30, 40, dan puncak itu adalah memang di antara 30 sampai 50. Itu saya rasakan. Ya, ya. Saya puncak karir saya di umur 30 waktu itu saya. 29 saya masuk jadi manajer, puncak saya adalah 30, 40 dan 40 puncak-puncaknya saya mengajukan pengunduran diri. Gitu. Kenapa saya waktu itu umur 40 ngambil keputusan pengunduran diri? Karena waktu itu adalah menurut saya puncaknya. Jadi kalau saya sebagai entrepreneur, energi, pikiran, istilahnya waktu saya itu masih lebih leluasa. Seperti itu ya. Nah, jadi pesan saya untuk adik-adik, ya kan, umur 20 inilah pondasi. Jadi kalau bangunan, pondasi itu adalah sesuatu yang nggak terlihat, ya kan? Tapi ini sangat-sangat menentukan bangunan itu sendiri. Jadi kalau Anda sempat lihat mungkin ada bangunan yang ambruk karena apa pondasinya. Pondasi nggak kelihatan, tapi itu akan menentukan apakah rumah itu menjadi tingkat 10 atau tingkat 5 atau hanya rumah satu tingkat aja. Gitu ya. Oke, sehingga di sini apa? Ya, kita harus gunakan perencanaan yang terbaik. Ya, jadi oke, aku sekarang aku mau umur 20 kuat, perkuat fondasi Anda. 20, 30, ya, saya merencanakan karir, saya merencanakan rumah tangga, saya merencanakan dan sebagainya. Gitu ya. Oke, ini slide sangat penting. Ya, pastinya kita nyaman dengan zona nyaman. Setuju nggak? Ada yang ingin pindah nggak dari zona nyaman? Setuju, Bapak. Gimana? Setuju, Pak. Setuju, Ya, Pak. oke. Jadi kalau ngomong pada umumnya orang pasti merasa ogah pindah keluar dari zona nyaman. Itu wajar. Ya, kayak contoh misalnya kita lagi enak-enak, ada lagi apa selonjoran, terus habis itu ada yang ganggu misalnya apa hujan, hujan kan lagi nyaman-nyaman gitu kan. Itu wajar ya. Nah, saya pikir itu oke. Ya. Jadi memang kita jangan keluar dari zona nyaman, ya kan? Tapi kita perluas zona nyaman. Nah, jadi ini jangan jangan dipotong-potong ya kan. Nah, jadi memang pada umumnya adalah kita jangan terlalu nyaman di dalam zona nyaman. Itu nggak akan bisa berkembang. Ya, benar itu. Mohon maaf. Nah, tapi yang saya sampaikan ini adalah Anda harus memperluas zona nyaman. Ya, ini ya. Jadi zona nyaman adalah kita merasa aman dan terkontrol. Contoh misalnya, ya, saya waktu contoh paling gampang saya waktu di Sampurna, alhamdulillah, saya sudah merasa zona nyaman di IT. Ya, saya nyaman ini. Ya, tapi saya ingin memperluas zona nyaman. Saya melakukan cross function di marketing, sesuatu yang baru. Iya kan? Iya. Setelah saya keluar dari marketing, ya kan, dari zona nyaman saya, apa yang saya rasakan? Saya akan masuk ke dalam zona takut. Ya, jadi pastikan kalau Anda apa namanya dalam zona nyaman, ya kan, terus Anda mau memperbesar zona nyaman Anda pasti masuk ke zona takut. Ya, ya di situ apa? Yaitu kurang percaya diri, sering alasan dan sebagainya. Di sini jangan lama-lama, ya kan?
Anda harus langsung pindah masuk ke zona belajar, ya kan? Yaitu ada skill baru, menghadapi masalah tantangan baru, seperti itu. Ini harus Anda langsung, ya kan? Jangan sampai Anda terlena di zona takut. Dan disinilah yang utama. Ya, Anda masuk ke zona tumbuh. Ya, mencari tujuan yang menantang, punya impian, target baru, dan sebagainya. Jadi sama dengan kalian, misalnya, oh aku zona nyaman nih, secara pelajaran sudah oke. Ya, secara performa di kampus sudah oke. Cari tantangan lagi, organisasi atau challenge apa bisnis dan sebagainya, seperti itu. Sehingga apa? Zona nyaman membesar, seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya zona nyamannya hanya ini, ya kan, masuk tumbuh. Ya. Ini yang saya rasakan bagaimana saya nyaman di Sampurna, ya kan, dan sekarang saya memperluas zona nyaman saya menjadi seorang entrepreneur, ya, sehingga saya bukan hanya nyaman untuk diri saya sendiri, tapi saya juga memberi kenyamanan ke orang-orang sekitar. Seperti itu ya. Ya, ya kurang lebih tim saya untuk yang di Garmen aja hampir 70 orang. Gitu. Oke, ya. Berikutnya adalah ini. Ini apa? Gunung es. Ya, kalau kita ngomong gunung es. Ya. Saya tampilkan slide ini karena pastinya teman-teman sudah paham lah ya. Ini gunung es, terus ini ada sukses orang yang dilihat. Saya mengingatkan bahwa ya kan apa namanya di balik kesuksesan seseorang, orang yang mengalami misalnya prestasi ataupun taruhlah orang melihat, oh Pak Budi keluar Sampurna punya perusahaan banyak ya. Dia nggak merasakan, dia tidak melihat bagaimana apa yang saya lakukan. Ya, jadi apa yang saya rasakan selama saya di Sampurna sebagai employee 19 tahun dan saya sebagai entrepreneur itu jauh lebih apa ya berat perjuangannya. Ya saya sampaikan itu ya sebagai entrepreneur. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kita sering gagal? Gitu kan? Ya, pertanyaannya kenapa kita sering gagal? Ya, jadi di sini kadang kita sering gagal, ya kan? Misalnya membuat resolusi tahunan, sering gagal. Kenapa? Kita hanya berfokus pada apa, ya, apa? Ya, jadi kayak contoh misalnya, saya ingin menjadi entrepreneur, ya kan? Pertanyaan berikutnya apa biasanya? Gimana? Oke, sekarang saya kerja. Ya udah, saya keluar. Seperti itu. Ya, itu. Ini hati-hati kalau apa namanya Anda dalam menentukan mengambil sesuatu keputusan, mengambil langkah itu hanya dua pertanyaan ini, ya itu risiko. Terus ada lagi satu pertanyaan apa? Mengapa, Pak? Kalau nggak salah. Yes, iya. Malah ini yang sangat penting. Kenapa? Ya, ya. Jadi kalau mungkin kalian pastinya adik-adik mahasiswa sering dengar ya Simon Sinek itu ya kan? Ya, ya kan? Find your why, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi yang utama malah kenapa? Kenapa saya harus menjadi mahasiswa terbaik? Kenapa saya harus lulus tahun ini? Kenapa saya itu harus? Contoh paling gampang. Kenapa saya harus lulus tahun ini? Ya, supaya apa? Saya nggak membebani bapak ibu saya untuk misalnya contoh biaya kuliah lagi. Ya, kenapa saya harus mendapatkan nilai apa namanya IP 4 sekian gitu kan ya? 4 sekian nggak ada ya, gitu kan? Ya, supaya apa? Oh, supaya saya bisa dapat dengan mudah mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2. Ya, jadi seperti itu. Cari find why-nya. Karena apa? Kalau Anda ketemu why-nya itu
akan menguatkan Anda. Ya, sama. W saya itu adalah saya waktu umur 22 itu saya membuat visi hidup. Ya, hidup berprestasi untuk meninggalkan prestasi agar bisa berinspirasi. Itu kekuatan saya. Ya, ya. Jadi waktu ada yang minta jadi narasumber saya pikir waduh, saya baru nyampe Senin, belum buat materi. Dan 14 hari perusahaan ini saya tinggal. Bisa bayangin. Bisnis saya tinggal, ada yang di outsourcing SDM, ada yang di garment, ya kan, ada di digital agency. Seperti itu. Ya, jadi kenapa? Oh ya, buat saya adalah yaitu saya memberikan inspirasi. Seperti itu. Jadi kalau saya enggak lah, males lah. Ya, itu ya. Jadi untuk adik-adik find your why. Oke, saya lanjut ya. Ini saya namanya lingkaran kesuksesan. Oke. Nah, ini mungkin juga adik-adik pernah dengar ya. B, setelah itu D. Antara B sama D ada apa? Ada C. Ya kan, ada C. Birth, ya kan? Ya. Lahir, kematian. Ada Challenge, choice. choice, ya. Iya, choice. Ya kan? Jadi pilihan. Ya. Anda lahir, Anda meninggal. Disinilah Anda hidup. Ya, Anda bisa memilih Anda meninggal jadi seperti apa. Ya, kata-kata quote-nya siapa ya? Steve Jobs atau Bill Gates ya. Ya, Anda tidak bisa istilahnya memilih lahir, tapi Anda bisa memilih Anda mati seperti apa, seperti itu kan. Ya kan? Jadi inilah choice. Anda mau choice apa? Oh, aku lulus kuliah dengan cum laude, aku lulus kuliah dengan IP sekian dan sebagainya. Ini choice. Oke, berikutnya well-being balance and balance. Oke. Apakah Anda pernah merasa stres? Wah, ini luar biasa ya kan. Jadi 95 merasa stres, 4,9 istilahnya tidak pernah. Wah, ini menarik sekali Bu Krisna ini Bu. Tuh, ini Ya, banyak jadi mahasiswa yang merasakan hal ini ya Pak ya. Kayak mental kenapa Bu? health gitu ya. Banyak sekali mahasiswa yang akhir-akhir ini merasa, wah, saya tidak bisa mengelola stres saya, Bu. Ini udah kena mental gitu. Nah, ini mungkin ingat dengan Waduh. topik yang disampaikan Pak Budi ya. Nah, kita harus simak baik-baik nih, rekan-rekan sekalian Ya. ya. Jadi sebenarnya bagus sih Bu Krisna. Jadi stres itu adalah bagus. Ya, jadi dan harus menurut saya. Jadi malah yang nggak pernah stres ini nanti harus sadar diri bahwa Anda sangat benar-benar nyaman. Ini benar-benar harus evaluasi, ya kan? Anda harus merasakan kenikmatan dari stres itu. Ya, kenapa? Stres itu bukan satu hal dihindarin. Ini adalah stimulasi untuk perkembangan. Adik-adik pasti ada yang ikut fitness, ya kan ini saya kasih contoh. Ya, jadi pertama kali ikut fitness, apa yang dirasain? Angkat beban. Apa yang dirasakan? Bu Krisna pernah ikut fitness? Saya pernah gitu Nge-gym? ya, tapi iya Nge-gym nge-gym. kan, Bu? Betul. Ya. Pertama kali apa yang dirasain nih, Bu Krisna? Nah, itu ya rasanya Apa? udah kayak nggak kuat gitu ya, Pak ya. Iya. Itu bukan disampaikan ya Sakit. berat gitu ya, sakit. Sakit. Betul. Sakit. Ya. Itu karena apa? Ya, otot kita itu stres. Ya. Jadi sama dengan kita melakukan nge-gym, ya kan? Nah, itu otot kita latih, ya kan? Dia akhirnya stres, ya kan? Nah, tapi dengan stres itu akan bentuk, ya, otot akan terbentuk. Nah, sama dengan stres diri kita. Kita akan dibentuk dari stres itu. Ya, asal stres yang terkondisi, gitu kan, ya kan? Oke, stres yang seperti apa sih? Kita, oke, kita mau stres. Saya bagi dua ini stres. Ya. Satu adalah kalau stres itu bikin cemas, ya kan?
Ya, yang akhirnya bisa menunda, misalnya karulah, aku stres nih, buat tesis nggak anu-anu, tunda. Karena stres akhirnya bisa nunda, ya kan? Worry itu stres juga, ya kan? Nggak nyaman, menurunkan fokus dan kinerja, pesimis dan sangat takut salah. Ya, inilah stres negatif. Ya, sorry. Ya, berikutnya di sini ada stres positif. Ya, apa itu? Mendorong produktivitas. Ya, yang saya rasain pertama kali saya keluar dari hijrah ya kan, saya pindah kuadran dari profesional, dari corporate ke entrepreneur. Oh, itu luar biasa. Saya merasain stres, ya kan? Karena apa? Di situ dunia yang berbeda, ya kan? Nah, tapi ya kan, stres saya adalah memotivasi saya. Saya balik gitu ya stresnya. Bagaimana saya tetap motivasi? Saya bergairah, saya ningkatin fokus kinerja dan optimis pada hasil. Ya, jadi itu yang saya fokuskan sehingga saya mengalami kegagalan. Ya, saya terus jalan. Ya, jadi jangan sampai adik-adik yang sebelah kiri. Ya, kalian harus stres tapi stres yang sebelah kanan. Ya, ya. Jadi eh, kalau Anda bisa merasakan nikmatnya stres sebelah kanan, itu luar biasa. Luar biasa serius. Ya. Jadi gitu. Saya stres loh. Apa ngerja apa namanya? Menjadi taruhlah kuliah tamu ini. Saya stres karena apa? Waktunya mepet. Waktunya mepet. Saya motivasi, saya bergairah seperti itu. Ya, kondisi saya sakit, saya tidak tahu apakah saya layak nggak. Saya sakit Bu, apa mohon maaf Pak, saya nggak bisa anu dosen tamu dan sebagainya. Saya tidak lah. Ya, seperti itu ya. Ya, walaupun hasilnya nggak mungkin kurang maksimal, tapi saya coba berikan yang terbaik. Jadi adik-adik pastikan apa namanya kondisi apa namanya stres itu adalah benar-benar stres yang positif, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah well-being, ya kan? Yang tadi apa namanya Bu Krisna ngomong, wah anak-anak sekarang kok apa namanya mental health, ya kan? Ya, itu bisa jadi karena kondisinya memang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, eh, di sini saya coba buat 6 poin, ya kan? Yang saya beri nama adalah tabung energi. Ya, eh, ini mungkin tidak inline dengan kalian karena masih muda, tapi saya pikir ini gambaran besarnya ya. Mungkin ada satu dua yang nggak inline. Ya, ya. Satu adalah dimensi raga. Ya, jadi pastikan raga kita semua harus seger. Ya, jadi nggak mungkin Anda merasakan well-being raga nggak seger ya kayak saya ini. Waduh, ini nggak well-being saya ini, ya kan? Nah, ini lagi drop lah ya, itu fisik ya kan. Nah, jadi dimensi raga harus bugar, makanya harus olahraga dan sebagainya. Itu ya dimensi raga. Karena apa? Kalau dimensi raga kita nggak jaga ya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang eh, apa namanya aktivitasnya. Berikutnya adalah dimensi jiwa. Ya, jadi jiwa harus senang. Ya, jiwa harus senang. Maksudnya apa? Oh, hobi. Saya hobi ini Pak. Hobi nonton kayak hobi apa? It's okay. Ya kan? Berikutnya adalah dimensi emosional. Ya, dimensi emosional yang terkuat adalah dari keluarga. Ya, jadi kalau adik-adik misalnya kos itu kan, ya itu kalau pulang ke rumah kan apa ya, ngumpul keluarga bapak itu kan rasanya sesuatu yang serak gitu kan ya kan, nyer gitu kan ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu dimensi emosional. Ya, berikutnya adalah dimensi materi. Ya, ya, jadi dimensi materi. Jadi kalau kalian nanti sudah bekerja, ya kan, jadi dimensi materi itu juga penting. Tapi juga hati-hati, ya kan, miliki harta yang memiliki rasa. Berikutnya adalah dimensi kontribusi, ya kan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan berbagi, ya, raih sebanyak senyum orang. Sorry. Yang terakhir adalah dimensi spiritual.
Ya. Nah, di sini 6 ya, 6 tabung energi ini harus seimbang. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda lihat apa namanya kayak apa namanya dot-dot kayak lingkaran itu ya. Jadi misalnya jadi kalau misalnya apa namanya kayak grafik ya, grafik lingkaran itu misalnya dikasih 0 sampai 10 misalnya. Dimensi raga misalnya taruhlah 8, dimensi jiwa 8 misalnya. Itu bagus. Jadi roda itu jalan dengan bagus. Tapi kalau misalnya dimensi jiwanya misalnya 4, itu kan jeglong kan, ya kan, lubang kan, itu nggak bagus. Nah, apakah ada orang yang dimensi jiwa dia itu mendahulukan dimensi jiwa? Banyak. Ya, dimensi jiwa apa? Dia ini benar-benar mikirin dirinya sendiri. Ini real case ini teman saya. Jadi dia itu fokus hanya ini pembelajaran ya, Pak. Dimensi jiwa, dimensi materi. Ya, dia fokus di situ. Ya, dimensi materi apa? Dia Senin sampai Jumat full kerja sampai lembur dan sebagainya. Ya kan? Lembur terus dan sebagainya. Hari Sabtu, hari Minggu, ya Sabtunya golf, Minggunya touring. Yo. Ya. Sabtu, Minggu itu adalah dimensi jiwa. Dia senang, enjoy. Seperti itu. Kalau nggak gitu, traveling. Ya, sehingga apa? Dimensi kontribusinya dia kosong, dimensi emosionalnya dengan keluarga mungkin berkurang dan sebagainya. Dia hanya dapat 2, kosong. Ya, atau bisa jadi ada dimensi, mohon maaf, spiritual toh. Spiritualnya kuat, ya kan? Nah, tapi dia dimensi materinya nomor 2 kan dan seterusnya. Itu juga kurang bagus. Ya, jadi untuk adik-adik lakukan ini. Jadi misalnya kalau dimensi materi itu mungkin hubungannya dengan belajar, misalnya. Dimensi belajar, fokus akademik, ya kan, kontribusi ini mungkin organisasi, mungkin bantu teman dan sebagainya. Dimensi spiritual sudah pastilah ya, ibadah dan seterusnya. Dimensi jiwa, ojo stres, ya kan, hobinya apa? Oh, hobiku nongkrong sama teman, oke, okay. Seperti ya. Ya, oke. Mohon maaf. Terakhir, ya topik terakhir adalah tentang entrepreneur journey. Ya, ini kuesionernya adalah seberapa paham Anda tentang dunia entrepreneurship? Ya, menurut saya sih eh, sedikit paham 76%, sangat paham 17%, tidak paham 6%. Saya pikir bagus ya kan. Cuma yang tidak paham ini saya pikir dunia sekarang adalah dunia yang sangat mudah untuk kita pelajari, dunia digital. Jadi belajar. Nah, untuk yang sedikit paham, saya pikir bagus, ya kan? Dari sedikit itu adalah untuk mancing Anda untuk lebih mengerti tentang dunia entrepreneur. Kalau sangat paham, ya kan? Jangan berpuas diri, ya kan? Terus pelajarin, ya kan? Dan yang utama adalah implementasikan. Menurut Anda entrepreneur itu lebih tentang, ya. Nah, ini sangat menarik, ya kan? Yang terbesar adalah tantangan, sangat valid, ya kan? Jadi memang entrepreneur adalah tantangan. Ini inline lah dengan saya pribadi ya kan. Jadi tantangan, risiko, nah, risiko juga paling lebih besar. Uang, ya, uang 11% dan kebebasan 4%. Kalau ngomong kebebasan, ya ini saya ngomong kebebasan. Eh, Kalau kita bekerja di kantor, kayak Bu Krisna, mungkin dosen, mungkin ada jam kantor, ada jam ngajar dan sebagainya. Ya, kalau nanti Anda sebagai entrepreneur 24 hours. Ini sebagai informasi aja ya. Ya. Jadi 24 hours. Ya kan? Jadi Anda melek, ya kan? Ada melek gitu kan misalnya. Anda kepikir itu udah kerja. Ya, Anda tulis, ada ide ini, Anda share, itu sudah Anda sebagai seorang entrepreneur. Gitu ya. Nah,
Ya, yang dimaksud kebebasan adalah ya kita bisa menentukan. Kayak contoh ini, ya kan? Pak Budi apa ada undangan ini apa namanya? Jadi dosen tamu hari apa Rebu jam sekian dan sebagainya. Saya bisa pastikan gitu kan. Oh iya, jadwal ini saya kunci. Ya kan? Saya kunci untuk agenda ini. Ya, itu saya bebas. Ya, beda sama kalau saya waktu zaman di Sampurna dulu, saya nggak bisa, ya kan? Kenapa? Ya, agenda-agenda lainnya kan, ya misalnya tiba-tiba atasan nginformasiin misalnya, wah ada sesuatu rapat, wah saya udah nggak bisa apa-apain. Seperti itu ya. Itu makna dari kebebasan. Ya, sama. Misalnya anak saya misalnya ngambil raport waktu itu, saya bisa lebih leluasa. Tidak perlu izin bos dan sebagainya. Itu mana dari kebebasan. Tapi kembali lagi, kebebasan yang benar-benar kita berisiko sendiri, ngambil risiko sendiri. Ya, karena banyak orang yang entrepreneur milihnya adalah bebas, ya kan, bebas segalanya itu kurang tepat. Nah, yang sorry, bagaimana Anda tentang entrepreneur? Menarik, biasa saja menakutkan. Ya, jadi menarik entrepreneur, ya, entrepreneur sangat menarik. Ya, jadi kalau boleh ngomong saya, wih kenapa aku 40 ya, tahu gitu umur 30 gitu kan. Jadi itu guyonannya saya. Jadi eh, sangat menarik entrepreneur karena apa? Dari entrepreneur itu apalagi kondisi sekarang, oh itu dunia luar biasa. Nah, pertanyaan adalah sorry, menjadi entrepreneur adalah panggilan jiwa, ya kan? Jadi Anda harus memiliki alasan kuat. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya alasan kuat, itu eh, apa ya? Ya nggak bisa bertahan lah ya. Karena banyak teman saya juga keluar dari profesional, dia masuk ke dunia bisnis, gagal, akhirnya apa? Dia balik lagi kerja seperti itu ya. Ya, jadi eh, cari alasan yang kuat kenapa saya menjadi entrepreneur. Nah, oleh karena itu saya buat formula ini ya untuk menjadi entrepreneur tangguh Anda harus memiliki eh, MAX ya, MASK. Oke, apa itu Max Entrepreneur? Satu adalah mindset. Ya, ini mindset. Mindset entrepreneur beda, ya kan, dengan mindset, mohon maaf, employee. Attitude, skill, dan knowledge. Oke, ya. Jadi kalau kita mau mindset, itulah ukuran kekuatan dan keyakinan seseorang entrepreneur. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sangat penting mindset. Ya, karena apa? Kalau mindsetnya itu adalah apa namanya tidak kuat, ya dia akan putus tengah jalan. Ya, mindsetnya harus kuat, harus yakin dan sebagainya. Berikutnya adalah attitude. Ini udah lebih ya, Bu moderator. Saya berapa waktu lagi? Nah, ini kalau sesuai ini sekitar 5 menit, betul? Panitia ya? Mas Adam, betul? 5 menit lagi ya? Oke, oke, benar. Ya, oke. Betul ya, betul. Ada waktu 5 menit lagi, begitu Bapak. Oke, saya agak cepat ya, gitu ya. So, ya, berikutnya adalah attitude, ya kan? Jadi di sini adalah sikap, tingkah laku, perilaku seorang entrepreneur. Ya, attitude seorang entrepreneur beda dengan bukan seorang entrepreneur. Ya, berikutnya adalah skill, kemampuan atau keahlian yang perlu dipunyai menjadi entrepreneur. Ya, jadi yang terakhir adalah knowledge, ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Ya, jadi kalau kita mau menjalin satu bisnis apa, ya kita harus pelajarin itu. Nah, ini formulanya. Ya, S kurangi A. S itu apa tadi? Skill, ya kan? Skill kurangi A-nya itu attitude, ya kan? Ya, dia punya skill yang kuat, ya kan? Tapi attitude nggak ada, ya otomatis belum tentu membawa kemanfaatan, ya kan? Ini adalah knowledge, ya. Dia knowledge-nya ada, tapi kurang skill.
apa? Teori tanpa praktek. Jadi adik-adik misalnya di dunia bisnis digital ya kan. Nah, itu apa namanya? Teori toh tanpa praktek. Makanya harus praktek. S skill kurangi K. Ya kan? Skill oke, tapi kurang knowledge. Ya, tindakan tanpa ada dasar. S plus K min A, pengalaman nyetir oke, tapi membahayakan orang lain. Jadi skill nyetirnya oke, knowledge nyetirnya oke, tapi tidak ada itu. Itu kan. M adalah menentukan arah dan tujuan. Apakah Anda pernah mencoba mulai bisnis? Ya kan? Nah, di sini menarik. Belum pernah 34%, 29% sedang mencoba, luar biasa. 18% sudah berjalan. Bagus juga, teman-teman sudah mulai bisnis. Oke, belum pernah tapi pernah coba tapi gagal 17%. Oke. Nah, ini sekilas saya sampaikan ya. Bisnis seperti apa sih? Ini saya cepat aja ya. Jadi, ini ya bisnis itu ibarat nikah, sama-sama tidak butuh pengalaman. Ya kan? Nah, jadi langsung action aja, udah sama nikah, udah usah jangan cari orang yang pengalaman ya. Gitu. Bisnis ibarat balita, merangkak dahulu belum jalan. Bisnis ibarat main game, butuh strategi dan latihan jalankan. Ya, bisnis ibarat naik roller coaster. Ya, naik turun, jadi dibutuhkan keberanian. Ya kan, naik roller coaster kan. Nah, bisnis ibarat naik kopi tubruk, minum kopi tubruk ya kan. Jadi ono pahit-pahitnya. Lek manis tok kan tidak enak kan kopi tubruk kan ya kan gitu kan. Nah, bisnis ibarat sekolah, belajar yang mudah dulu, baru yang susah. Bisnis ibarat membangun rumah, fondasi yang kuat menjadi dasar bisnis yang tahan. Yang tadi saya ngomong fondasi yang kuat, ya kan? Main bola, kerja sama tim, ya kan? Main bola, kalau kita mau nendang bola pasti kita mundur, ya kan? Jadi kalau kita mundur itu bukan berarti adalah kemunduran, tapi bisa jadi adalah kita bisa lari lebih kencang lagi, gitu ya. Oke, ini hati-hati ya. Ini 20 apa namanya alasan untuk startup gagal, ya kan? Saya nggak jelasin satu-satu, hanya 2. Dan di sini adalah hampir 60% itu adalah ngomong produk. Ya, no market need dan poor product. Ya, nih saya sampaikan ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman gagal masuk ke bisnis karena faktor 60% itu karena 2, produk. Ya kan? Produknya nggak dibutuhkan dan produknya jelek. Nah, sehingga di sini ada 2 cara untuk menemukan usaha atau bisnis yang cepat menghasilkan uang. Ya kan? Yang satu adalah cari apa masalah mereka dan beri solusi. Cari apa yang mereka butuhkan dan penuhin. Udah 2 itu. Ya, apapun. Ya, ini penjelasannya materi sebenarnya ini bisa 4 jam ya kan ya. Ya, jadi ini bisa dijelasin Pak, contoh detail bisnis apa dan sebagainya gitu ya. Langsung saya cek ya. Oke. Mana yang Anda pilih, pewaris atau perintis? Nah, ini menarik ini. Ya. 61 adalah perintis. Ya, 38 adalah pewaris. Ya kan, hebat sekali kan. Padahal saya pikir 100% adalah milih apa? Pewaris. Ya kan? Oke. 3 faktor kesuksesan manusia. Faktor bumi, faktor manusia, faktor langit. Ya. Kalau bumi itu adalah eh, hukum alam, sunatullah. Kalau kita belok kanan, kita akan nemui hal yang kanan. Ya. Kalau kita lempar apa namanya benda ke atas, dia akan jatuh. Itu adalah apa namanya faktor bumi, hukum bumi ya. Ya. Faktor langit, itu adalah kewenangan langit kan. Nah, di sini kita ngomong manusia. Kita ngomong manusia aja ya. Oke. Nah, ini saya ngomong go through cepat. Ini saya ngasih contoh ya kan. Ngasih contoh real ya kan untuk teman adik-adik. Semoga terinspirasi ya kan. Terinspirasi. Ini slide saya topik ini yang topik terakhir ya Bu Bu Krisna ya. Jadi riset dari Harvard School penelitian tentang cita-cita dan menuangkannya dalam tulisan. Ya, hasilnya adalah 84% ternyata tidak punya impian, 13% punya impian yang spesifik jelas tapi tidak menuliskannya, 3% punya impian yang spesifik jelas dan tertulis,
Ya, setelah 10 tahun, seluruh responden disurvei lagi perkembangannya. Hasilnya, ini. Jadi yang 13% penghasilannya berapa kali? Ya kan? Yang 3% penghasilannya 10 kali dibanding itu. Ya kan? Jadi bagaimana sangat pentingnya kita melakukan eh, apa istilahnya resolusi lah ya, dream book gitu ya. Oke, tuliskan dan visualiskan. Nah, ini saya ngasih contoh anak saya sendiri. Ya, ini adalah 31 Desember 2015. Ya, anak ini umurnya masih 7 tahunan lah ya, 7 tahunan. Jadi dia sudah saya minta buat resolusi dan presentasiin. Ya, ya ini tulisannya seperti ini. Ya, jadi anak saya tiga-tiganya itu saya minta buat resolusi semua. Ini yang perempuan, kayak gitu ya. Ini yang nomor nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, nih resolusi dia. 2000 setiap tahun. Siap tuh. Nah, ya saya. Ya, nih. Ya, jadi mungkin ada yang kenal yang laki-laki itu idola Raya ya. Ya. Dan hari ini ya, dia yang sangat membantu dalam bisnis saya. Ya, gitu ya sekilas. Jadi 2021 dia gagal keterima 2021 dia gagal keterima di ITS, dia daftar ITS. Akhirnya dia ambil gap year, ya ambil gap year. Mohon maaf, terus akhirnya dia diriin yaitu Custompedia. Ya, dan dari situlah berkembang banyak bisnis. Ya, dan tahun lalu dia menjadi narasumber di universitas yang dia gagal. Ya, ini dia di ITS, sorry. Itu di bisnis manajemen ITS seperti itu. Ini anak saya yang di UNER. Ya, ini eh, Brawijaya nomor 1 Brawijaya. Sekarang S2 di UNER, gitu ya. Ya. Dan ini adalah salah satu kembali lagi ya adik-adik, walaupun Anda bisnis digital, ini adalah yang sudah diimplementasikan si Araya. Ya, dia menggunakan AI. Dia sudah menggunakan AI di perusahaan kita. Semuanya sudah menggunakan ini. Ya, ini sudah pernah dipresentasin di hadapan profesor dan ada salah satu dosen dari apa namanya eh, Telkom juga itu. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bisnisnya dan di situ ada satu lagi ya. Kenal Bu Krisna? Ya, Galuh jadi tim kita. Kebetulan tuh mahasiswa bimbingan saya, Bapak. Oh gitu. Oke. Betul. Kemarin sempat cerita kalau, oh ini boleh izin di kantor untuk bimbingan. Iya Bu, dapat izin dari Pak Budi kayak gitu. Oke. Jadi Galuh ini luar biasa. Jadi saya pikir saya nggak nyangka sosok Gen Z ikut dengan saya nggak mudah karena saya memang orang yang sangat disiplin, strict banget. Tapi dengan 2 lulusan dari Telkom, menurut saya sangat luar biasa. Gitu. Jadi eh, terakhir adalah entrepreneur born or made. Ayo, ini slide terakhir. Entrepreneur born or made. Silahkan rekan-rekan sekalian, slide penutup dari Pak Meet Budi. Bapak. Meet Bapak. Apa? Oke ya, biar lebih cepat ya. Jadi intinya entrepreneur itu adalah berdasarkan survei 70% lebih itu adalah mid. Ya. Jadi entrepreneur adalah bukan profesi, tapi adalah mindset. Ya. Saya walaupun 19 tahun di Sampurna, tapi mindset saya adalah mindset entrepreneur. Ya. Jadi kalian kalau merasa lahir bukan dari keluarga pengusaha atau bisnis, jangan khawatir. Ya. Ya. Jadi
untuk menjadi seorang pengusaha itu adalah kebanyakan adalah karena aktivitas kita sehari-hari, mulai didikan, mulai tempaan, challenge, tantangan dan sebagainya. Ya, ya. Saya pikir cukup sekian, Bu Krisna. Mohon maaf kalau waktunya lebih, gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi, sangat insightful sekali Bapak. Daging-daging semua materinya gitu ya, dikala mungkin kondisinya baru balik dan kurang fit begitu ya, mungkin sama dengan saya Pak. Kebetulan lagi kurang Oh fit gitu. juga. Jadi makanya wah kok bisa sama gitu ya tadi dalam kurang fit, tapi Pak Mm-mm. Budi luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian bisa memberikan materi yang tadi sudah beliau pecah menjadi 3 topik besar gitu ya, mulai dari personal mastery, kemudian well-being, dan juga sampai ke entrepreneur journey ya. Dan ini mungkin sangat relate gitu ya dengan hari ini banyak mahasiswa yang hadir dari kelas teknopreneur Bapak. Jadi namanya Ya. seorang entrepreneur kan tadi disampaikan harus memiliki entrepreneurial mindset gitu ya, karena berbeda ya mindset yang dimiliki seorang employee, mindset yang dimiliki seorang entrepreneur itu memiliki perbedaan. Nah, ini adalah saatnya mungkin rekan-rekan sekalian ya, Dikbizian semua yang hadir di sini, kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab begitu, Pak Budi. Terima kasih sekali tadi insight-nya. Jadi ini kita tinggal menggali hal-hal yang mungkin masih menjadi rasa penasaran ya, khususnya dari aspek entrepreneur ya, apalagi tadi kalau kita lihat Pak Budi ini luar biasa sekali. Ketiga putra-putrinya bisa berjalan di line yang sama begitu ya Pak ya. Itu kan berarti bisa memberikan sebuah entrepreneurial mindset yang baik juga begitu ya. Dan ini mungkin akhirnya bisa eh, tertular buat rekan-rekan atau Dikbizian yang ada di sini Pak, yang sudah hadir pada siang hari ini begitu Pak Budi. Baik, silakan rekan-rekan sekalian boleh langsung raise hand begitu ya. Nanti kita buka di 3 pertanyaan dulu Pak Budi untuk Ya. 3 peserta dulu di sini yang bertanya. Nanti kalau nggak ada kita tunjuk gitu ya. Jadi kita harus bisa tetap aktif dan jangan sia-siakan kesempatan ini ya rekan-rekan. Baik, mungkin di sini saya mulai dari Izizaki Kayagama ya. Mas Zaki, silahkan boleh open mic terlebih dahulu. Sebelumnya suara saya pasti terdengar bagus. Sudah terdengar. Baik, kita kita ini memperlebar bisnis kita itu Pak. Mungkin langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh kita Pak. Kan saya sebelumnya juga punya bisnis Pak ini. Tapi saya bingung ini, merasa nyaman di zona yang customer-nya sekian dan brand positioning sekian. Saya itu mau memperlebar Mas Zaki suaranya agak jauh ya, agak putus-putus ya. Bisa diperjelas lagi? permisi Pak. Sudah dengar Bu? Boleh coba diulang lagi. Baik, saya mau bertanya Pak, untuk sebagai seorang entrepreneur ya Pak, saya kan juga sudah punya bisnis Pak ini Mas. Tapi uh, kurang nih Pak di segi kayak brand positioningnya atau mungkin ingin melebarkan sayap ini Pak. Nah, menurut Bapak itu langkah apa yang perlu saya lakukan untuk memperlebar sayap ini Pak? Jadi biar saya nggak nyaman di zona nyaman ini ketika bisnis saya, oh udah jalan-jalan aja gitu. Nah, saya juga ingin bisnis saya juga dikenal di seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi tips and trick apa yang Bapak berikan untuk bisnis saya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki untuk pertanyaannya. Mungkin dari Pak Budi, apakah tadi suaranya terdengar dengan baik, Bapak? Kurang jelas sih, Bu. Saya. Kurang sedikit. Iya. Nah, Oh, saya ini yang mencoba. terakhirnya mungkin Zaki ya.
tips and trick agar bisnis itu bisa dikenal secara luas gitu ya, kalau saya bisa tangkap ya Zaki ya. Baik, Karena benar. ya singkat cerita Zaki ini sedang merintis Nah, sebuah bisnis juga Pak Budi dan merasa mungkin bisnisnya ini belum seluas itu ya, padahal dari Zaki sendiri ingin gitu ya melihat tadi kalau kita lihat Narana Group luar biasa sekali ya, banyak lini benar. bisnis yang dimiliki oleh Pak Budi begitu ya. Nah, ini Hmm. tadi ada sebuah pertanyaan bagaimana tips and trick yang mungkin bisa Pak Budi sampaikan, bisa jadi bekalnya rekan-rekan mahasiswa yang sedang merintis perjalanan bisnisnya mereka. Begitu kurang lebih Pak Budi. Oke. Terima kasih Mas Zaki ya. Jadi gini Ya, Mas betul, Zaki, Pak. eh, sangat pas banget ya. Jadi gini, untuk kita memulai suatu bisnis, pastiin basic ilmu dasar dalam 4P itu kan dasar juga ya. Produk, kita harus bisa buat produk yang oke, ya kan. Price hubungannya dengan STP, ya kan. Segmented targeted positioning sehingga kita tahu segmen kita di mana. Terus berikutnya adalah eh, place, ya kan. Nah, place itu adalah bagaimana orang melihat kita dan orang itu menghubungi kita, seperti itu place ya. Yang terakhir adalah promotion. Nah, itu ya. Jadi 4P STP itu aja. Itu ilmu basic dari taruhlah kalau ngomong marketing lah ya. Kita develop produk bisnis itu kan. Nah, ini adalah saya masih kasih contoh real ya, contoh real yang bisa jadi pelajaran. Eh Tahun lalu di Agustus 2024, waktu itu anak saya nomor satu itu mendirikan level garment. Nah, waktu itu adalah segmen kita adalah masuk di segmen pelajar. Nah, kenapa kita lakukan pelajar? Kita lakukan research. Namanya kita buat sesuatu yang inline, mulai brandnya, terus habis itu apa namanya warna logonya. Nah, termasuk komunikasinya, ya kan? Nah, singkat cerita, ya kita brand yang tepat, tempat yang tepat, segmen yang tepat. Anda bisa cek. Iya kan? Anda bisa cek di apa namanya TikTok, iya kan? View-nya itu sudah ratusan ribu. Ada yang mau nembus 1 juta hanya untuk apa? Untuk produk garment top. Ya. Dan di situ sekarang apa namanya chat WA-nya itu sudah ratusan setiap hari. Ya. Jadi saran saya, Anda harus cari kolamnya, kolam yang tepat. Produk apa Mas Jaki? Produk Mas Jaki produk apa? Produk apa? Bisnis apa? Eh, Semacam rental gitu, Pak. Semacam rental Sorry tour. apa? Sorry? Semacam rental gitu, Pak. Rental. Rental apa? Ya, seperti buat event-event gitu, Pak. Seperti kayak panggung beserta sound systemnya beserta kawan-kawannya itu, Pak. Oke. Nah, berarti gini Mas Zaki ya. Mas Zaki harus pastikan itu ya, segmennya itu. Segmen mana, tempatnya di mana, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang dunia sekarang ini sangat gampang untuk kasarannya ya dikenal orang dengan adanya aktivitas sosial media. Konsekuensinya adalah semakin mudah, otomatis semakin clutter, orang semakin crowded. Nah, berarti kita harus punya uniqueness apa? Ya, ujungnya USP, unit selling point-nya Oppo. Daripada apa ya, bisnisnya Mas Zaki. Wis, itu aja Mas Zaki. Mas Zaki nentuin ceruknya di mana, kolamnya di mana, buat yang beda. Wis itu insya Allah itu di Istiqomah itu dapat. Kayak gitu ya, Mas Zaki ya. Monggo yang Baik, Pak. lainnya. Terima kasih, Pak, atas tips and triknya, Pak. Iya, Mas Zaki. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk jawaban yang luar biasa. Mungkin kita bisa bergeser ke penanya selanjutnya, begitu ya. Ini ada Davin, begitu ya. Silahkan Davin, mungkin bisa mulai dinyalakan untuk mikrofonnya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kesempatannya Bu Krisna dan kepada Pak Budi. Terima kasih banyak juga karena udah memberikan insight yang benar-benar berarti ya Pak ya buat kami semua gitu. Ya. Eh, dari saya mungkin mau tanya sedikit Pak terkait
apa yang sudah dijelaskan tadi, Pak. Jadi kalau semisal ditarik ke ilustrasi hewan yang sempat Pak Budi tampilkan tadi di PPT gitu kan, Pak. Kalau semisal kita hewan yang diilustrasi itu nih Pak, itu menurut Bapak kira-kira kapan kita tahu kalau kita itu sebenarnya mampu untuk membebaskan diri ke alam bebas itu kapan gitu Pak? Kira-kira tolak ukur pengambilan keputusannya itu apa aja? Dan kalau semisal menurut Pak Budi, buat kita anak muda gitu semisal Pak, umur 20-an yang statusnya itu masih dalam tanda kutip perintis gitu, menurut Bapak lebih baik kita fokus berkarir kerja dulu gitu atau langsung hajar aja di bisnis gitu sih Pak. Pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Boleh dijawab. Oke, luar biasa Mas Davin ya. Jadi gini, Mas Davin. No issue tentang orang tua kan Mas Davin? Mohon maaf Pak, gimana Pak? No issue dengan hubungan orang tua kan? Tidak ada isu kan? Nggak ada Pak, aman Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi ini ya gini. hmm, eh, saya saya sampein balik lagi ini, saya anggap kalian anak-anak saya ya, karena memang seusia anak saya. Jadi gini, saya sampein ke anak biar real ya. Jadi case-nya biar real ya, Bu Krisna, Bu Iya. Jadi saya sampein ke anak saya bahwa oke, eh, ayah sudah menjalani kehidupannya lebih dulu, ya kan? Ya, pasti sudah mengalami banyak kegagalan, ya kan? Banyak kesalahan dan sebagainya. Prinsipnya adalah jangan mengalami kegagalan atau kesalahan yang pernah sudah pasti ayah lakukan, ya kan? Itu. Nah, terus berikutnya, apakah ini tidak menjamin kalian tidak mengalami kegagalan kesalahan? Tidak. Tapi kesalahan, kegagalan yang beda. Dan di situ kita bisa belajar banyak. Seperti itu ya. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan? Saya menyarankan mereka beberapa, taruhlah kondisi, ada yang berubah direction, ya kan? Ada yang berubah direction, jadi langsung direct, you just do it. Ya, ada yang berubah optional, ya kan? Oke, kamu nih A, B, C silakan. Seperti itu ya. Ya, ada yang berubah. Oke, itu adalah kamu silakan, duniamu. Seperti itu. Ya, jadi kalau hubungannya dengan tadi hewan ikat kapan waktunya, saya pikir itu adalah tergantung kondisi, tergantung mental juga. Ya, tergantung mental, kesiapan mental. Ya, eh, anak saya waktu itu memang saya set ya kan, harus ada masuk pondok, ya kan? Araya itu SMA masuk pondok dia. Dia apa? Supaya dia merasakan bahwa bagaimana kondisi di pondok waktu itu. Ya, perjuangannya dia apa sehingga merasakan kasih sayang, oh, orang tua aku ternyata apa ya, lebih lah dan sebagainya. Nah, setelah itu dia keluar, ya baru saya didik. Dan anak saya rata-rata itu S1-nya itu adalah di Surabaya. Jadi saya nggak keluar dari jauh lah ya. Kenapa? Saya bisa memberikan direction langsung. Ya, seperti itu. Nah, mohon maaf. Nah, saya bisa melakukan pengkondisian. Ya, pengkondisian. Nah, setelah ini saya sampaikan ke dia, oke, go ahead, silakan. Saya malah nyuruh kamu cari guru lain, cari orang lain dan sebagainya untuk mengasah menempa lebih hebat lagi. Jadi malah saya suruh kamu cari short course ke luar negeri, 6 bulan dan sebagainya. Saya kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada kalanya seperti itu. Itu yang kalau ngomong masalah dalam arti misalnya ikatan atau sebagainya. Tuh. Terus yang kedua itu pertanyaan apa Mas Davin tadi? Sorry. Yang kedua itu adalah buat kita anak-anak muda yang usia 20-an gitu Pak, yang Hmm? usianya apa namanya Oh yang iya, statusnya dalam entrepreneur tanda atau kutip masih siap. perintis gitu Pak. Iya Hmm. Pak. Eh, Oke, semua tergantung daripada diri, ya Mas Davin. Saya dulu diberi kesempatan berkarir dulu. Baik lagi yang tadi saya sampaikan ke di dalam presentasi saya bahwa entrepreneur adalah mindset, bukan profesi. Ya, apapun misalnya Mas Davin jalani, oh aku bekerja dulu, is okay, tapi ciptakan mindset entrepreneur. Ya, jadi mindset entrepreneur itu apa? Do the best. Entrepreneur itu sebenarnya dari 0 ke 1. 1 menjadi 2, 3, dan seterusnya. Itu prinsip entrepreneur. Ya, entrepreneur 0 menjadi 1.
Ya, satu menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Ya, mohon maaf, mungkin kalau mungkin ya pegawai negeri mungkin ya wis gitu-gitu aja lah. Mungkin ya kan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Mas David misalnya, oke, aku berkarir dulu. Oke, ya seperti saya lakukan. Ya, saya berkarir. Nah, tapi saya tidak stuck di situ. Saya challenge ini, challenge itu dan sebagainya. Tapi titik saya ada satu titik, saya harus pindah kuadran untuk benar-benar the real entrepreneur. Seperti itu Mas David ya. Resikonya ada Mas David. Kalau Mas David mau benar-benar jadi entrepreneur, Mas David harus ada kasarannya apa ya? Saya kenapa bisa seperti ini? Karena waktu itu saya dapat lingkungan yang sangat kondusif, lingkungan yang sangat bagus, ya kan, di environment yang bagus di Sampurna yang mendukung, sehingga menciptakan pemikiran saya dan sebagainya, ilmu saya dan sebagainya. Nah, kalau Davin misalnya kerja tempat oke, is oke. Nah, kalau menjadi entrepreneur, saran saya ya harus cari satu lah ya, mentor atau partner atau apa dan sebagainya. Seperti itu. Karena kalau sendirian, apa ya, it takes time. Ya, takes time. Trust me. Ya, jadi Davin sukses, ya kan? Tapi itu butuhin waktu. Nah, khawatir saya dari proses waktu itu mental nggak kuat. Ya, itu yang nggak sulitnya loh ya. Apalagi apalagi Davin secara keuangan butuh. Nah, itu. Ya, itu. Jadi faktor itu banyak. Misalnya, oh David, oh saya uang nggak ada masalah Pak. Ya wis oke. Berarti kamu akan seriusin entrepreneur itu. Karena apa? Sumbernya sudah ada itu kan. Sumbernya ada Pak. Oke. Itu jalani entrepreneur terus. Jatuh, bangun, jatuh, ada yang Bapak injek lagi. Jatuh lagi ada yang injek lagi seperti itu. Nah, itu misalnya itu kan, misalnya. Ya, tapi kalau tidak, ya satu bisa jadi kerja, ya kan, sembari apa namanya belajar untuk merintis bisnis, atau merintis bisnis pastikan Anda mendapat pendamping pembimbing itu akan mempercepat gitu ya Davin ya. Baik, Pak. Sangat-sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk jawabannya yang tidak kalah luar biasa gitu ya dari pertanyaan pertama. Dan ini mungkin tinggal satu pertanyaan lagi gitu ya. Di sini ada dari Samsul Ma'arif ini ya. Nah, di tempat saya muncul ada Samsul Ma'arif. Betul? Iya Samsul. betul Bu, betul Bu. Oke, baik. Silahkan Samsul Ma'arif boleh langsung ditanyakan pertanyaannya ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Budi. Iya, Nah, kebetulan saya ini kan kuliah sama kerja. Saya kuliah ya alhamdulillah biaya sendiri. Nah, tapi di sisi lain saya juga mulai buka bisnis. Nah, tapi dari orang tua menyarankan untuk fokus kuliah sama kerja ini, biar nggak sia-sia kamu kerja dan kuliah. Nah, tapi di sisi lain saya juga pengen memutarkan uang saya ini tadi. Orang tua itu mikirnya takut salah satu ini nggak keurus gitu loh. Jadi menurut Pak Budi sarannya gimana? Biar hmm, saya ini bisa ada pikiran lain lah. Karena orang tua ini juga apa namanya ngedesek gitu loh kayak "Ah, wis fokus aku kuliah saya Marino." Kebetulan saya kan juga ambil TA semester 7 ini. Nah, saya kan mata kuliah tekno ini belum ngambil ya gara-gara ini, gara-gara kerja ada yang apa itu waktu ada mata kuliah, kebetulan kerja saya juga ada yang harus luar kota dan gini-gini. Nah, Pak Budi menurut Pak Budi itu gimana? Sebagai sisi oke. orang tuanya gitu. Oke. Nah, dari sisi orang tuanya Bu Krisna. Iya, Oke. Dan konseling Sudah langsung gitu ya. Mas iya, Samsul? iya. Sudah Mas Samsul? Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini adalah satu kondisi yang real ya Mas Samsul, dan ini baru terjadi apa namanya saya lakuin juga contoh dari kakak kelas kalian ya si Araya itu ya. Jadi eh, Mas Samsul juga pahamin kondisi orang tua.
Ya, jadi ini ya gitu ya. Itu dulu. Prinsip satu adalah pahamin kondisi orang tua. Orang tua jangan dilawan. Oh, bukan berarti oh bapak orang tua. Nah ini kasih tahu ya, nih, gitu ya. Ya, ya. Orang tua jangan dilawan. Sudah itu aja. Ya, saya dulu, ya kan. Ininya, ini gini. Ya, apapun dia ngomongin orang tua itu yain dulu. Ya, misalnya, Samsul, kamu harus fokus kuliah. Iya, Pak. Iya, Ibu. Itu dulu. Ya. Tapi Samsul terus ngelakuin kerja, misalnya, is okay. Ya kan? Begitu ya, Samsul ya. Nah, yang saya sampaikan ke Araya adalah, satu adalah kuliah. Ya, kuliah itu adalah yang seperti tadi saya ngomong, kuliah adalah yang pasti ya. Kalian masuk kuliah adalah ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu sudah pasti. Ya kan? Terus yang kedua itu adalah apa namanya untuk your next journey harus mempersiapkan. Oh, Samsul kerja. Pertanyaan saya kalau kamu kerja terus membuat bisnis lagi, menurut ini over, menurut saya sih over. Ya ini berisiko sekali. Ya kan? Nah, saya monitoring Araya, ya, ya. Jadi alhamdulillah dia secara akademik juga tidak mengecewakan, ya kan? Ya IP-nya di atas insya Allah di atas 39 lah ya seperti ya cara akademik. Nah cara apa namanya pencapaian bisnis ya menurut saya juga sangat luar biasa ya. Jadi dia mulai pertama kali masuk kuliah sampai hari ini saya tidak pernah ngeluarin uang sepeser pun ya seperti itu ya. Ya, nah jadi saya pikir Samsul ya kan Samsul harus berbeda dengan teman-teman kebanyakan. Kalau teman Samsul tadi itu taruhlah kuliah kupu-kupu, kuliah pulang, ya kan? Nah, ada kuliah nangkring ya. Samsul kuliah kerja, ya kan? Nah, kuliah menurut saya ini adalah jadi prioritas. Harus ada effort lebih, ya kan Samsul kan? Ya, saya tidak tahu apa namanya usaha Samsul misalnya. Oh, kalau teman-teman Samsul mungkin tidurnya jam 9 ya Samsul berarti harus tidur lebih malam. Karena apa? Bisa ngerjain tugasnya setelah kerja mungkin. Seperti itu ya. Jadi saya pikir eh, apa namanya? Kalau bisa itu jalan dua, lakukan. Ya kan? Nah, ini Samsul mau nambah lagi bisnis gitu maksudnya. Usaha gitu. Iya, ini juga udah jalan. Bikin apa itu bisnis makanan, Pak. Ciki-cikian. Udah jalan juga ini. Alhamdulillah. Nah, itu menurut saya pertimbangkan ya Samsul. Kamu kerja kerja jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja lebih efisien itu kebetulan kerjanya itu kalau ada misalnya nasabah pingin ketemu itu baru saya berangkat gitu. Seperti itu, Pak. Oh, bukan anu ya. Kerjamu bukan 9 to 5 lah ya. Bukan Bukan. bukan yang jam 7 Tergantung sampai ya, jam enggak. tergantung nasabahnya. Kalau tiba-tiba ingin jadwal ketemu kan saya financial konsultan juga. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Saya pikir itu masih bisa lebih fleksibel, tidak ada masalah. Gitu, Samsung. Ya, jadi menurut saya fokus ya berikan yang terbaik untuk niatkan ya untuk orang tuamu. Terus jangan mentang-mentang gini ya. Oh ini kan aku kuliah biar sendiri, ya bukan Nah, biar itu orang kan tua. di Jangan, pikiran kita kan kayak gitu. Tapi dari sisi jangan. orang tua kan, ya itu mikir kesehatan, jaga kesehatan, gini-gini. Percayalah Samsul, kalau kamu punya impian yang besar dan itu semangatin, itu semakin sehat kamu. Hmm. Gitu ya. Nah, Siap, siap, jadi Pak. seperti itu. Nah, jadi menurut aku satu ya orang tua jangan dibantai itu dulu. Siap. Ini serius ini. Ya bu. Tapi kamu tetap jalan tiga, ya. Tapi tunjukin prestasinya gitu loh. Kayak Hmm. gitu. Gitu ya Samsul ya. Siap, siap, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Terima kasih, Monggo. Pak Budi. Ya silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Budi ya. Semoga tadi Ya, juga bisa menjawab yang menjadi hal yang menjadi hambatan juga untuk Samsul gitu ya. Terkait banyaknya
plan juga ya antara kuliah, kerja dan juga bisnis. Nah, tadi mungkin Pak Budi juga sempat menyinggung gitu ya bahwa harus tetap ada prestasinya. Nah, ini mungkin sesuai dengan quotes yang tadi Pak Budi sampaikan ya Pak Budi ya, bahwa hidup itu harus berprestasi ya karena akan Meninggalkan meninggalkan prasasti. sebuah prasasti ya yang pastinya Ya, bisa menjadi atau memberikan sebuah inspirasi ya. Kalau tidak inspirasi. salah seperti itu kurang lebihnya Pak Ya. Budi ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa berkaca dari quotes yang diberikan tadi sedikit visi pribadi ya kalau kita bisa sebut visi pribadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Jangan lupakan prestasi. Percuma kalau kalian punya banyak katakan bisnis, terus juga kuliah, tapi nggak ada prestasinya atau nggak ada wujudnya di situ ya akan sia-sia karena kalian tidak bisa meninggalkan sebuah prasasti yang dimana prasasti ini bisa berguna untuk bisa memberikan sebuah inspirasi yang mungkin pada siang hari ini kita diberikan inspirasi yang luar biasa oleh Pak Budi Suryanto begitu ya selaku founder dan juga CEO dari Narana Group ya perjalanan beliau tadi seperti apa mulai dari tahun 96 ya Pak Budi berawal dari guru ya guru IT kemudian masuk ke dunia industri di bidang IT dan di situ harus beradaptasi lagi masuk ke dunia marketing, dunia sales ya bahkan sekarang sudah berpindah kuadran tadi kalau disebutkan Pak Budi menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi dengan adanya sebuah kisah inspiratif dari beliau, insight yang diberikan dari beliau, tidak ada hambatan bahwa rekan-rekan sekalian di sini, Dikbizian di sini bisa beradaptasi, bisa nggak langsung keinginan menjadi entrepreneur, lulus dari sini jadi entrepreneur karena banyak perjalanan panjang ya Pak Budi kalau Ya. kita sudah terjun di situ tidak ada sesuatu tuh yang instan. Mungkin konon katanya kan seperti itu ya. Tadi kita juga bisa lihat juga bahwa yang dilihat orang hanya suksesnya saja. Nggak lihat jerih payahnya, bagaimana ini harus gaji berapa karyawannya ya Pak Budi ya. Belum lagi saat kalau orang di kantor kita jam 5 oh HP sudah mati gitu ya. Udah besok aja. Hmm. Ya. Tapi berbeda mungkin kalau Pak Budi di sini ya. Wah, nggak ada kata-kata 8 to 5 ya Pak ya. Ya, ada. Apalagi kalau Bu Krisna, bulan Februari, Maret, April ya. Jadi pas gaji April, THR, habis itu cuti, gaji lagi. Betul, itu yang mungkin Hmm, sebagai seorang kalau mindsetnya employee tidak memikirkan itu ya, tapi kalau mindsetnya enggak Ibu. Kalau employee dulu enak Ibu. Aduh, bentar lagi THR. Habis itu libur. Habis itu employee gajian. yang dinantikan hanya bonus-bonusannya, tapi kalau yang sekarang, Bonus bener. wah gimana caranya bisa memberikan bonus kepada karyawan saya gitu ya Pak Budi ya. Iya, iya, iya. Baik, Karena kemarin kemarin berangkatin satu umroh Bu karyawan saya. itu berangkat satu tim Pak. Enggak, satu orang bulan Oktober kemarin tuh saya berangkatin. Biasa sekali, sangat menginspirasi ya. Menjadikan karyawannya semakin semangat lagi gitu ya Pak ya. Loyal Ibu. Produktif lagi. Nah, itu mungkin sebagai Mm-mm. salah satu strategi dari seorang CEO begitu ya dari Pak Budi Suryanto ini. Baik, Oke. Pak Budi Suryanto mungkin karena keterbatasan waktu di sini dan juga keterbatasan apa namanya lokasi yang mungkin sekarang kita pelaksananya secara online terlebih dahulu. Kami besar harapan kami bisa bertemu langsung dengan Pak Budi, bisa menyapa langsung Iya, Dikbizian di sini secara offline begitu Pak Budi. Semoga nanti iya. ada kesempatan lagi Pak Budi bisa hadir kembali di Telkom University. Mungkin di sini kami mewakili Kepala Program Studi dan juga Bapak Ibu dosen dari Prodi Bisnis Digital Telkom University mengucapkan terima kasih banyak Pak Budi atas ketersediaan waktu. Sama-sama Ibu Krisna. Dan ini mungkin jadi menunda pekerjaan lainnya gitu ya Pak Budi. Ya di tengah-tengah kehektikan pekerjaan Pak Budi gitu ya, menghandle beberapa perusahaan, alhamdulillahnya ya kita sangat berterima kasih Pak Budi masih tetap memberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama rekan-rekan mahasiswa pada siang hari ini. Baik, mungkin itu saja Pak Budi dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan selama pelaksanaan kuliah tamu pada siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi dan semoga sukses selalu untuk Narana Group
semakin sukses, Amin. semakin Terima berkembang, kasih. dan goals-goals dari Narana Group juga selalu dimudahkan untuk mencapai goals-goals lainnya. Begitu. Narana Nah, Group itu nama singkatan anak saya, Ibu. Jadi Nadira, Araya, Nakia. sangat inspiratif sekali ya. Yang mana anak Nadira, jalan di bisnis yang sama ya, Pak ya? iya. Narana Group itu kan nama kan, Bu, iya kan? Holdingnya kan, Narana. Nadira, Araya, Nakia. Anak saya nomor 3 namanya Nakia. Oh, luar biasa sekali itu ya rekan-rekan ya. Ada sebuah filosofinya ya. Yang akhirnya masing-masing anak tadi, kalau saya tidak salah, masing-masing handle bisnis ya, Pak ya. Ya, sudah punya Tadi bisnis yang sendiri, Alhamdulillah. Punya punya skill yang biasa. beda-beda. Jadi yang nomor satu, yang Nadira itu dia sangat strong skillnya adalah di digital marketing dia. Baik-baik. Jadi digital marketing. Yang nomor 2 Araya itu thinkingnya. Jadi business development-nya dia sangat luar biasa. Ya. Terus Nakia itu adalah dia di AI, artificial intelligence dia. Jadi dia di di matematika UNER. Jadi kecerdasan buatan dia masuknya di situ. AI. Luar Jadi sekali. data science. Jadi Narana Group ini gimana nggak kuat gitu ya, masing-masing anak-anak dari Pak Budi punya potensi yang berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Berbeda, benar, berbeda. Saling support, Inspirasi saling dukung. ya luar biasa. Sukses selalu Pak Budi dan juga Terima kasih, Bu begitu Krisna. Bapak. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Iya, Saya cukupkan sampai di sini, Bapak. terima Uh, kasih. Sekali lagi, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelum ditutup, saya kembalikan dulu ke MC karena sepertinya akan ada penyerahan sertifikat dan dokumentasi, begitu Pak Budi. Sehingga setelah ini akan saya kembalikan lagi ke MC pada siang hari ini, yaitu Mas Oke, Adam. Baik, mungkin di sini saya selaku moderator, saya pamit undur diri sampai bertemu di kesempatan olah rasa berikutnya, rekan-rekan sekalian. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Budi Suryanto selaku founder dan juga CEO dari Nara Group bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.